Timur Tengah pilihannya cukup sulit, bukan karena minim opsi, tapi karena banyak pemain muda yang sudah dipanggil ke timnas senior. Banyak pilihan lah kan. Starting Eleven sudah memilih 2 dari jajaran pemain terbaik. Jika bukan Ivan Yenner dan Marcelino Ferdinand, maka pemain yang layak mengisi sektor Marcelino dipanggil kalau dipanggil dari ini PSM Makassar. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, sekarang ini timnas senior Indonesia yang kita nantikan perlawanannya antara Jepang juga melawan Arab Saudi di GBK ya. Tetapi dalam masa yang sama kita perlu analisa juga Piala AFF yang mana Indonesia akan menurunkan pemain U22 timnas U22 ini. Jadi timnas U22 ini adalah antara timnas yang punya pengalaman yang baik ya di sepak bola Indonesia, karena mereka sudah pernah TC di Eropa. Pemain-pemainnya ini juga yang sudah pernah menjuarai di SEA Games, kemudian di Piala AFF, U19 dan sebagainya. Jadi pengalaman mereka itu banyak. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini guys ialah Piala AFF ini ada juga piala yang sangat seru ya. Jadi ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Kalau saya memang saya akan nantikan Piala AFF ini yang di bulan Desembernya akan bermulanya piala ini. Walaupun dia ini hanya di ASEAN dan tidak masuk dalam kalender FIFA, tapi keseruannya itu dengan menampilkan pemain-pemain muda seperti apa yang dilakukan oleh Indonesia ini akan merubah, dan ini menjadi penerus pemain-pemain muda ini kepada timnas senior nanti. Jadi kita ikuti analisa di dalam video ini guys. Nanti di akhir video saya akan memberikan pandangan terkait dengan video ini. Kalian terlalu fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026 sampai lupa kalau turnamen kesayangan kita, Piala AFF, akan segera dimulai. Namun, senada dengan penikmat sepak bola, PSSI pun tampaknya juga tidak memprioritaskan Indonesia kompetisi punya tersebut. pemain Hal itu dibuktikan dengan Piala Sinteyong yang mengumumkan kalau Indonesia hanya akan memberangkatkan skuad muda berusia di bawah 22 tahun untuk Piala AFF 2024. PSSI dan STY bahkan sepakat untuk tidak memakai banyak pemain muda yang sudah terdaftar di skuad utama timnas Indonesia demi menciptakan generasi baru. Ngopi guys. Lantas, bagaimana kerangka tim terbaik jika berisikan pemain-pemain U22? Sebelum kita bedah, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting Eleven. Tak berbeda jauh dengan tim nasional senior, Sinteyong juga kerap menggunakan skema 3 back dalam formasi 3-4-3 atau 5-4-1 saat menangani Garuda Muda. 5-4-1, 3-4-3. Formasi itu sering digunakan STY saat menukangi timnas Indonesia kala berkompetisi di Piala Asia U23. Maka dari itu di Piala AFF nanti STY diperkirakan akan kembali mengandalkan skema ini. Nah, untuk mengisi skuad Piala 3-4-3 yang sesuai juga. Dari penjaga gawang, pilihan nomor 1 Indonesia adalah Hernando Ari guys. Sutaryadi. Usianya masih 22 tahun tapi masih ya. sudah mengantongi segudang pengalaman internasional bersama tim nasional senior. Punya pengalaman luas nih. Di Piala Asia U23, Hernando Ari ini juga jadi andalan STY. Jadi akan sangat pas jika Hernando kembali dipilih untuk mengawal pertahanan Indonesia mantap, di Piala Ari. AFF nanti. Namun, kondisinya Hernando sedang dalam pemulihan cedera bahu. Video yang menampilkan momen dislokasi bahunya pun sempat viral di media sosial. Menurut perkiraan, Hernando akan pulih pada akhir 27 November. Tapi jika dirasa terlalu beresiko, posisi penjaga gawang bisa diisi oleh Dava Fasya dari Borneo FC. Secara postur, Dava lebih bagus daripada Hernando. Dia juga masih sangat muda. Usianya 20 tahun. Muda namun lagi. Sudah masuk skuad Piala Asia U23 sebagai kiper ketiga. Piala AFF 2024 bisa jadi ajang pembuktian bagi kiper yang juga berpangkat Bribda ini.
Sinteyong back akan tengah. menurunkan 3 pemain terbaik yang dimilikinya. Jika berkaca pada Piala Asia U23 Komang kemarin, Teguh. Komang Teguh sudah pasti akan menjadi Oke, pilihan juga utama. Komang Teguh nih. Meski terkadang suka blunder di area permainannya sendiri, Komang tetap berstatus sebagai salah satu bek muda paling potensial saat ini. Selain bertahan, dirinya juga bisa diandalkan dalam skema bola mati. Komang termasuk pemain yang produktif jika ikut membantu lini serang. 2 gol di Piala Asia U23 jadi buktinya. Nah, yang jadi partner Komang adalah Ferrari ini pun pengalaman juga, guys. Yang juga berprofesi sebagai polisi Ferrari itu ini selalu masuk daftar pemain favorit STY. Bahkan di setiap pertandingan tim nasional senior selalu ada nama Ferrari. Ya, walaupun jarang main juga sih. Bek asal Persija yang masih berusia 21 tahun itu akan meramaikan peran sebagai ball playing defender layaknya Rizky Ridho. Sedangkan Komang akan mengambil pekerjaan kotornya. Lantas, siapa yang akan melengkapi trio ini? Nama KD Arel. Mantap KD Arel situ. Gabungan dari Komang dan Ferrari. Meski masih berusia 19 tahun, Arel muda punya lagi 19 tahun dalam pengambilan keputusan. Dia tenang dan pandai membaca permainan. Selain itu, dirinya juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Bek sayap akan diisi Bagas Kava di kanan dan Bagas Kava, Doni Tripamungkas. Wah, ini bagus. Doni Tripamungkas nih. Mereka jadi yang terbaik lincah nih. Kita semua telah disuguhkan permainan luar biasa dari kedua bek ini. Doni misalnya, pemain yang masih berusia 19 tahun itu menyandang status sebagai pemain terbaik Piala AFF U19 pemain terbaik 2024. Doni Tripamungkas nih. Tersebut Doni memang tidak mencetak gol, tetapi kontribusinya di sektor flank dalam menjaga kedalaman pertahanan hingga membantu serangan sangat luar biasa. Terbukti dia mampu memberikan 2 assist untuk Garuda Muda. Doni juga punya kualitas dribbling yang bagus. Laju lagi. Melalui skill individunya, dia bisa membuka ruang dan menciptakan peluang untuk rekan-rekannya. Mantap Kualitas yang kurang lebih sama juga dimiliki oleh Bagas Kava. Ini Bagas Bagas Kava lebih berani untuk mengambil resiko. Tackle keras dan duel 1 lawan 1 khas Liga Indonesia jadi identitas permainan dari saudara kembar Bagus Kavi ini. Untuk menghadapi sayap-sayap cepat milik Vietnam dan Filipina, Bagas adalah pilihan ideal untuk sektor kanan. Untuk sektor tengah, pilihannya cukup sulit, bukan karena minim opsi, tapi karena banyak pemain muda yang sudah dipanggil ke timnas senior. Banyak pilihan lah kan. Starting Eleven sudah memilih 2 dari jajaran pemain terbaik. Jika bukan Ivan Yener dan Marcelino Ferdinand, maka pemain yang layak mengisi sektor Marcelino dipanggil kalau dipanggil ini PSM Makassar dan Raihan dari Ananda dengan Raihan. Nama Hanan jelas sudah tak asing lagi di telinga para football lovers. Pemain yang berusia 20 tahun itu sudah masuk skuad Piala Asia U23 Januari lalu, namun dirinya hanya mencatatkan 1 penampilan saja, yakni saat Indonesia menghadapi Yordania. Kelebihan Hanan adalah kreativitas dan fleksibilitas. Selain bisa bermain sebagai gelandang serang, Hanan bisa bermain sebagai sayap. Di tengah pemain-pemain asing Persija, Hanan mampu meraih kepercayaan Carlos Pena. Itu dibuktikan dengan 8 caps bersama Macan Kemayoran musim ini. Hanan bisa bertugas sebagai gelandang di formasi 3-4-3 ini. Nantinya yang akan mengemban tugas bertahan adalah Raihan. Dirinya digadang-gadang bakal jadi generasi baru gelandang jangkar PSM Makassar. Setelah Rashid Bakri, kini Raihan yang memegang tanggung jawab itu. Di usianya yang masih sangat muda, Ananda Raihan pun jadi pilar penting atas kesuksesan PSM menyabet gelar juara Liga 1 musim 2022-2023. Raihan juga punya Oke guys, sebelum itu kan U22 ini juga antara pemain yang daripada U19 dan daripada Sukan Siar itu yang juara Sukan Siar, yang inilah juara Sukan Siar kan. Jadi mereka ini masih lagi bersama-sama. Mereka ini masih lagi mampu sebenarnya membentuk chemistry yang baik. Dan mereka juga ini antara pemain yang dibawa ke Eropa hari itu juga untuk TC di sana selama sebulan. Jadi
pemain-pemain ini sebenarnya sudah ada keserasiannya, sudah punya chemistry yang baik. Jadi tinggal lagi Sinteyong mengatur dia punya tactical, merencanakan dia punya tactical dengan baik. Sekarang ini pemain-pemain ini juga ada ramai lagi backup yang daripada timnas sendiri yang kalau bisa dapat dimasukkan ke dalam tim ini. Contohlah tadi macam Marcelino Ferdinand, Arhan, Hoki Caraka juga bisa sebenarnya di sini dengan Ivar Jenner, sebab masih lagi di bawah kelompok umur juga. Tapi dalam Piala AFF ini dia tidak kira pun berapa umur yang main. Janji itu yang ditentukan oleh coach Sinteyong nanti. Oke. Di tim nasional, kita tengok siapa penyerangnya, guys. Bersama timnas Indonesia U22 asuhan Indra Syafri. Bergeser ke sektor penyerangnya kita tengok. Sinteyong diperkirakan akan menggunakan dua sayap. Itu terlihat dari skema permainan yang diusung saat menukangi timnas Indonesia U23. Dan jika berkaca dari turnamen tersebut, James Kelly Stroyer dari PSBS Biak bisa kembali diandalkan untuk Piala AFF 2024 mendatang. Layaknya pemain sayap asli dari Indonesia Timur, Stroyer merupakan pemain yang kuat dan cepat. Pergerakan dan manuver Stroyer di sektor kiri penyerangan dipercaya dapat membuat pemain belakang tidak bisa bermain nyaman sepanjang pertandingan. Selain itu, Stroyer punya power tendangan yang luar biasa. Sepakan jarak jauhnya bisa jadi senjata rahasia Indonesia di Piala AFF nanti. Jika Stroyer di kiri, maka yang paling tepat untuk mengisi sektor kanan sebetulnya adalah Witan Sulaiman. Berkaki kiri, lincah. Piawai memainkan kombinasi umpan pendek. Witan adalah pilihan ideal untuk mengisi posisi itu. Namun jika STY benar-benar ingin memakai pemain under 22 tahun, maka Rizky Afrizal bisa jadi Rizky Afrizal ada juga sini ya. Sudah jadi andalan di skuad Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20. Susunan skuad seperti ini akan kurang afdol jika tak mengandalkan striker cerdas nan tajam Jens Reven. Karena di FC Dordrecht statusnya masih pemain muda, maka kemungkinannya Reven bisa membela Indonesia di Piala AFF Desember nanti. Jens Reven. Jika ditanya mengapa harus Reven, Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 lah jawabannya. Betul. Di dua turnamen itu, Reven jadi salah satu pemain yang bersinar. Reven menjelma jadi mesin gol baru di skuad asuhan Indra Syafri. Mantap ini. Di babak final Piala AFF U19, Reven bahkan membawa Garuda Muda juara lewat gol sematawayangnya ke gawang Thailand. Sebagai penyerang, Reven bukan sosok pemalas. Dirinya tidak hanya beredar di area kotak penalti saja. Reven kerap turun untuk menjemput bola dan lebih terlibat dalam build-up serangan. Rajin lah kan. Sudah prediksi line up Piala AFF 2024 versi starting 11. Ini versi starting 11-nya. Sinteyong, kira-kira siapa yang akan kalian pilih? Komen di bawah ya. Oke, kita bahas guys. Oke guys, nampak untuk versi starting 11 ini juga sangat cocok dia punya pemain-pemain yang berada dalam starting 11 untuk U22 dalam Piala AFF nanti. Sebenarnya ada ramai lagi pemain yang belum masuk dalam list itu tadi, list starting 11 tuh. Ada lagi pertama Arhan, Rio Fahmi, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Egy Maulana. Kemungkinan kalau Rafael Strik bisa main di situ dengan Rizky Ridho juga sebenarnya bisa bermain di U22 ini juga untuk menambahkan lagi amunisi kekuatan yang ada. Tetapi kalau itulah pilihan Sinteyong, hanya menginginkan U22 ini sebagai generasi yang akan menjadi pelapis kepada timnas senior untuk mereka menimba pengalaman dan juga untuk mereka cepat serasikan dan buat chemistry lagi yang baik, dan kemungkinannya juga untuk targetnya ke final, karena setiap pemain yang sudah berada dalam U22 ini memang sudah ada chemistry yang bagus. Jadi kalau ada masuk pemain baru, pemain lain pula dari Liga 1 dan segala macam, mungkin chemistry itu baru akan dibina, bermulanya pembinaan yang baru pula. Jadi biar pemain-pemain yang sedia ada ini, yang sudah lama dibentuk, yang sudah buat TC di Eropa selama sebulan, kemudian sudah juara di Piala Asia, lolos juga di Sukansi juga juara dan sebagainya, ini
hanya menambahkan lagi sedikit lah, mungkin ada 2-3 pemain lah yang bisa untuk dimasukkan di sini. Tapi memang nama-nama seperti Donitri Pamungkas, Komang Teguh, Kade Ariel, Rizky Afrizal tadi itu, kemungkinan Hoki Caraka bisa juga masuk di sini, Ferrari, Hernando Ari, itu juga nama-nama yang sudah punya pengalaman yang luas. Witan Sulaiman, kalau ada Egy Maulana Fikri lagi. Jadi pengalaman mereka ini, mereka saya yakin juga bisa buat kejutan di Piala AFF. Walaupun negara-negara lain seperti Thailand, Vietnam, Malaysia menggunakan timnas senior, tetapi Indonesia bisa untuk mengekang pemain-pemain dari tim lain ini juga, walaupun mereka hanya under 22 ya. Karena pengalaman mereka itu tadi yang membentuk chemistry yang baik. Dan sekarang ini Sinteyong coba untuk merencanakan taktikal lagi untuk menyusun strategi yang paling terbaik dan formasi yang paling terbaik untuk tim ini pula. Jadi saya sebenarnya tidak sabar juga untuk melihat aksi-aksi dalam Piala AFF ini sebenarnya. Karena ini adalah ajang yang begitu seru untuk di ASEAN ini. Punya aura yang tersendiri. Piala AFF ini punya aura yang tersendiri. Walaupun tidak masuk dalam kalender FIFA, walaupun ini hanya untuk di ASEAN saja, Asia Tenggara ini, tetapi keseruannya itu sebenarnya begitu tinggi nilainya juga. Jadi saya yakin Sinteyong akan membentuk tim yang terbaik dan targetnya untuk sampai ke final. Dan mudah-mudahan Indonesia saya doakan juga untuk menjadi juara, karena Indonesia belum lagi pernah menjadi juara. Tetapi menjadi runner up itu sudah banyak kali ya, sudah 5 ke 6, 7 kali ya. Jadi mudah-mudahan tahun ini adalah rezeki untuk Indonesia menjadi juara guys. Jadi sama-sama kita doakan untuk timnas Indonesia di U22 ini. Oke, bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Pada yang sudah mampir ke channel ini, baru mampir, bolehlah subscribe, like, dan share juga. Dan kepada yang sudah subscribe, selalu berkomentar secara positif, memberikan info-info terbaru. Terima kasih banyak-banyak, saya sangat menghargainya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.